Sebelum kita memasuki inti pembahasan, mari kita mengingat kisah yang penuh pelajaran tentang iblis, makhluk yang dulunya taat namun terjatuh karena kesombongan. Dalam peristiwa penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, iblis menolak perintah Allah karena kesombongannya. Allah mengutuknya dan saatnya tiba bagi iblis untuk merasakan konsekuensi perbuatannya. Sesaat sebelum penghakiman terakhir, ketakutan melanda iblis saat ia berusaha menghindari takdirnya. Namun, dimanapun ia berlari, tidak ada tempat bersembunyi. Kehadiran malaikat Israel menggambarkan kegentaran yang luar biasa, dan akhirnya iblis menyadari bahwa waktunya telah tiba. Selanjutnya gimana? Oke, kita mulai aja ceritanya. Gua ingin mengingatkan bahwa iblis ini adalah salah satu makhluk Allah yang dulunya sangat taat. Iblis ini dulunya bernama Azazil. Dia melakukan segala macam perintah Allah dengan penuh ketaatan. Namun, di peristiwa penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam, ketika Allah meminta para malaikat untuk tunduk kepada Adam, Azazil menolak dengan sangat sombong. Dia mengatakan bahwa hanya dia yang diciptakan oleh Allah dari api, jauh lebih mulia dibandingkan dengan Adam hanya diciptakan dari tanah. Atas pembangkangannya, Allah mengazab dan mengutuknya. Awalnya, Azazil memiliki bentuk yang sangat rupawan, namun berubah menjadi sangat mengerikan setelah Allah mengusirnya dari surga ke bumi. Pada saat itu, iblis memohon satu permintaan terakhir kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya sampai akhir zaman. Dia ingin menggoda anak cucu Adam sehingga mereka ikut ke arah jalan iblis. Oh ya, pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan iblis tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui matahari telah terbit di tempat terbenamnya, yang menandakan bahwa segala macam pintu pertaubatan tak lagi diterima. Saat itu Allah menugaskan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ini adalah tiupan kejutan dan ketakutan yang tertulis di Quran surat An-Naml ayat 87. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Israel, "Aku telah menjadikanmu pembantu sebanyak orang dari yang pertama hingga yang terakhir. Aku telah memberikan kekuatan pada penduduk langit dan bumi. Sekarang aku berikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Turunlah dengan membawa murkaku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Rasakanlah kepedihan maut yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu hingga terakhir dari golongan jin dan manusia, berlipat ganda. Bawalah 70.000 malaikat penuh murka dan kecemasan. Kabarkanlah kepada malaikat Malik untuk membuka pintu-pintu neraka." Di saat itulah iblis menyadari bahwa waktunya telah tiba. Ketakutan melanda dirinya dan tiba-tiba muncul malaikat Israel dengan perawakan yang begitu mengerikan. Digambarkan bahwa tak satu pun penduduk langit maupun bumi sanggup untuk melihatnya berlama-lama. Iblis yang amat sangat ketakutan berteriak dan berlari secepat mungkin. Namun, kemanapun ia berlari selalu ada malaikat maut di hadapannya. Malaikat maut membentak iblis, "Berhentilah, iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kau sesatkan selama berabad-abad selama hidupmu. Ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu, kemanapun kau hendak lari." Iblis kembali menjerit ketakutan, kemudian ia lari ke arah utara dan menyelam ke dalam lautan. Namun, tak ada tempat bersembunyi bagi iblis. Tanpa sadar, iblis sampai di makam Nabi Adam. Iblis berkata, "Karena kalianlah aku celaka, seandainya saja kalian tidak diciptakan." Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Minuman apa yang akan kau berikan kepadaku? Dan siksa apa yang akan diberikan padaku?" Malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Ladha. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi berlipat ganda." Dengar itu, iblis menjerit sambil terguling-guling. Badannya gemetar dan serasa tak percaya. Lalu ia berlari kembali dan sekali lagi tanpa sadar ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan ke bumi. Di sana ada malaikat bawahan malaikat Malik, yakni malaikat Zabaniyah, membawa rantai-rantai besar dan panas dari neraka.
Bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah, dan para malaikat itu menikam iblis dengan batuan tajam dan panas dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang begitu pedih. Di saat itu, Allah atas kuasa dan izinnya memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Dan Nabi Adam berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Setelah kematiannya, iblis masih akan merasakan sisaan yang amat sangat pedih di neraka nanti. Ketika iblis akhirnya mati dan rohnya akan dibawa menuju neraka, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kemudian, hancurlah yang ada di langit maupun di bumi akan serupa kapas yang berterbangan, dan matilah seluruh makhluk yang ada, kecuali siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai apa yang Allah firmankan dalam Quran Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Ketika dunia dan alam semesta ini hancur dan makhluk-makhluk di dalamnya sudah tiada, yang tersisa hanyalah malaikat. Malaikat Jibril, Israel, Israfil, dan malaikat penopang arsy Allah, yaitu Hamalatul Arsy. Allah seketika itu memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Israfil, dan Hamalatul Arsy. Ketika malaikat Israel telah selesai mencabut nyawa ketiganya, Allah pun berfirman kepada malaikat Israel, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Tidakkah engkau tahu bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Kemudian karena ketaatannya, malaikat Israel pun pergi ke tempat antara perbatasan surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencabut nyawanya sendiri. Ketika proses pencabutan nyawanya, malaikat Israel menjerit kesakitan. Jeritannya begitu keras sehingga jika ada makhluk yang masih hidup pada saat itu, niscaya makhluk tersebut akan mati. Kemudian malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Dan akhirnya yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Zat Maha Pencipta, Maha segalanya. Allah kemudian membangkitkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Tujuan dibangkitkannya kembali malaikat Israfil ialah untuk menunaikan tiupan trompet terakhir, dan seluruh umat manusia pun kembali dihidupkan untuk menunggu ganjaran amal ibadahnya di padang mahsyar. Oke guys, rentetan panjang cerita kiamat kita sudah selesai. Kalau kalian ingin diteruskan cerita manusia di padang mahsyar, boleh komen di bawah ya. Atau ada saran untuk bahas apapun, boleh komen di kolom komentar ya. Thank you, see ya.